Jadi kalau kita sudah resah, gelisah, tidak enak, galau, cemas, pokoknya tidak enak, monggo periksa saja hatinya. Periksa saja, pasti yang mendominasinya itu adalah selain Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Dialah yang menggenggam apapun yang Dia ciptakan. Sedangkan di alam ini seluruhnya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah setiap saat. Dan Allah lah yang menciptakan kita, juga menggenggam kita. Dan Allah muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati. Oleh karena itu kita dengar alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Judul kita kali ini adalah tenang dalam segala keadaan. Kita simak dulu Ar-Ra'd ayat 28 ya. Alladzina amanu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hati mereka tenang bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala, ingatlah, camkan, bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi sudah sangat jelas ya, kalau kurang tentram berarti kurang ingat Allah. Nah, dunia berikut isinya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, penghargaan, kekaguman orang. Dunia lah apa yang dikagum-kagumi orang, itu milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tidak perlu soleh untuk dapat dunia ini. Penjahat juga dikasih oleh Allah. Orang yang zolim juga dikasih. Kedudukan, jabatan, gelar, orang yang tidak ingat Allah sama sekali juga dikasih. Karena dunia berikut isinya tidak ada apa-apanya bagi Allah. Ya, kecil sekali, nggak ada apa-apanya. Dibanding matahari saja sudah selesai dunia ini. Tetapi yang ada apa-apanya yang Allah suka yaitu hati dan akal dan fisik yang taat kepada Allah. Nah, ini spesial. Jadi dibikin pintar, diberi gelar, diberi kekayaan, diberikan penampilan indah, diberikan popularitas, diberikan, itu mah biasa. Tidak sesuatu yang spesial. Tetapi
orang yang diberi kemampuan ingat Allah dengan benar, yakin ke Allah, yang berbuah patuh dan pasrah, ini spesial. Kenapa spesial zikrullah? Karena fadkuruni adzkurkum. Ini yang paling spesial. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi orang yang diingat oleh Allah dengan spesial, itulah orang yang spesial. Bukankah orang yang spesial juga di hati kita diingat terus, benarkah? Nah, jadi sekarang mari bagaimana kalau kita ingin tenang, itu harus zikrullah. Jadi yang menyebabkan kita tidak tenang itu adalah terlalu banyak, terlalu sering, terlalu dominan ingat kepada selain Allah. Ingat ke apa? Ya, ingat ke masalah, ingat ke manusia, ingat ke dunia, ingat ke keinginan, pokoknya apa saja yang mendominasi, apapun, siapapun yang mendominasi hati kita selain Allah, itu namanya gelisah. Jadi kalau kita sudah resah, gelisah, tidak enak, galau, cemas, pokoknya tidak enak, monggo periksa saja hatinya. Periksa saja, pasti yang mendominasinya itu adalah selain Allah. Apa saja? Orang, jabatan, gelar, duniawi, harta, uang, sepeda, ya, ikut lagi sepeda, kuda, panah, pancingan, pujian orang, penilaian orang, itu bikin galau tuh. Tapi apakah mungkin kita tidak ingat semua itu? Tidak mungkin. Yang jadi masalah bukan tidak ingat, tapi dibawa kemana ingatan selain Allah itu. Kalau udah ingat ke makhluk, terus saja ingat ke sana. Tidak ingat ke Allah yang menciptakan dan menguasai makhluk, gelisah. Ingat ke anak, ingat ke suami, ingat ke istri, ingat ke orang tua, ingat terus, tapi tidak nyambung ke Allah yang menciptakannya, yang memilikinya, yang menguasainya, aja gelisah. Begitu. Jadi ya kan ada tuh, aduh gimana ya, adik saya ini punya kehususan. Beliau mengatakan memang adiknya tuh punya handicap, keterbatasan fisik. Kalau kami meninggal bagaimana? Siapa yang ngurus adik kami? Padahal dia tidak bisa mandiri. Dia ini harus terus itu aja. Pasti dia susah. Orang-orang belum tentu ada yang mau nolong dia. Terus saja selain Allah. Pasti gelisah. Tapi balik ke Allah, ini anak ciptaan Allah, adik kami ini ciptaan Allah. Adik kami tidak pesan jadi punya fisik seperti ini, Allah takdirkan begini. Pasti penciptanya yang maha adil akan mengurusnya dengan caranya. Kakaknya meninggal, Allah selalu ada. Bagaimana nih, ekonomi sedang sulit, situasi sekarang begini, terus saja ingat uang, ingat uang, ingat uang. Tidak ingat Allah yang memiliki semua rezeki, tidak ingat Allah yang membagikan, menahan, mengambil, tidak ingat Allah yang bisa ngasih lewat jalan yang tidak diduga-duga, pasti tertekan. Jadi kalau ingat sesuatu, ingat Allah. Gimana ingat Allahnya? Bisa ingat asma Allah, Ar-Razzaq yang maha kaya, Ar-Rahman yang maha penyayang, Al-Ghafur yang maha pengampun. Asma Allah itu diingat bisa tenang. Bisa ingat ayat-ayat Allah,
Ketika terjadi sesuatu, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ingat Al-Qur'an. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Atau aduh ini gimana nih, langsung ingat surat Al-An'am ayat 51. Coba deh lihat deh. Ingat, wah ini ada musibah nih. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput, yaitu kejadian yang tidak cocok, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Aduh, saya lagi sendirian, sepi. Langsung ingat Al-Hadid ayat 5, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Wah, akan ada ancaman ini nih, ada ancaman itu. Ingat surat At-Taubah. Jadi nggak ingat nih bahwa sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi bagian dari zikir itu adalah sesudah ingat asma Allah, Asmaul Husna, juga ingat ayat-ayat Allah, itu zikir. Silakan Ustaz, bacakan yang tadi ya. Ini salah satu zikirnya. Quran surah Al-An'am surah ke-6 di ayat ke-59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah sendiri. Dialah Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia
Allah mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak satu pun yang basah atau yang kering, melainkan seluruhnya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ini sangat menenteramkan hati, betul? Kalau sudah terjadi, makanya Al-Quran bagus sekali dibaca. Lebih bagus lagi juga dipahami. Menghafal Quran itu bagus, berkah. Dan lebih bagus lagi selain menghafal, memahami. Karena kalau tidak paham, maka kurang daya zikrullahnya. Jadi kalau daun jatuh saja sudah tercatat, diketahui Allah, tercatat di Lauh Mahfuz. Kira-kira jodoh Ustadz tercatat nggak, Ustadz? Maaf nih Ustadz, namanya DMP dalam masa penantian ya. Tenang Ustadz ya. AA menyampaikan ini untuk nambah keyakinan, karena ada yang cemas, masa daun jatuh tertulis di Lauh Mahfuz segede gini nggak ada tulisannya ya. Masa sebutir biji dalam kegelapan Allah tahu, tersembunyi di dalam tanah, satu butir biji segede gini nggak ketahuan. Maaf ya. Jadi tidak ada yang